Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 3, mata kuliah ilmu gizi dan kesehatan akan memaparkan mengenai komponen diet seimbang, nutrition and faktor diet. Di sini terdiri dari 3 anggota, yaitu saya, Andrani Dulestari dengan NPM 20 10 30 30 09, dan kedua teman saya yaitu Saya Zafran Nejar Fajar Budiman, NPM 20103030021. Saya Maitza Riyadatul Aisy, NPM 20103030069. Untuk pembahasan kali ini terdiri dari 2 pokok pembahasan, yaitu lemak dan karbohidrat, yang mana lemak terdiri dari pengertian fungsi jenis dan metabolisme dalam tubuh. Kemudian untuk karbohidrat sendiri yaitu pengertian jenis dan metabolisme tubuh. Bagian pertama yaitu lemak. Pengertian lemak dan dalam dietnya, lemak memiliki kata lain yaitu lipid, yang merupakan suatu senyawa organik yang dapat larut dalam pelarut nonpolar, di mana pelarut tersebut seperti benzena, etanol, dan kloroform yang tidak larut dalam air. Untuk kandungan dalam lemak sendiri terdiri dari oksigen, hidrogen, dan karbon, namun tersusun atas karbohidrat. Dalam lemak memiliki sedikit kandungan oksigen, namun menghasilkan kalori 2 kali lebih banyak daripada karbohidrat dengan sama jumlahnya. Untuk lemak sendiri mempunyai keseimbangan bagi tubuh khususnya dalam hal diet, di mana dengan adanya diet bertujuan untuk mengeluarkan lemak dari feses. Dalam diet sendiri dapat diperiksa keseimbangan lemaknya yang dapat diberikan pada makan, di mana lemak dalam makanan diharuskan mengandung 100 gram lemak selama 5 hari. Untuk bahan makanannya sendiri dapat diberikan seperti beras yang dapat dijadikan dalam bentuk bubur atau nasi kentang, tepung, roti, dan makanan lain sebagainya. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama bentuk energi yang berkonsentrasi. Kemudian lemak dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Lalu untuk mempermudah menyerap vitamin yaitu A, D, E, K. Lalu dapat memberikan asam lemak esensial untuk merawat kulit sehat dan imun tubuh. Lalu lemak dijadikan sebagai lapisan bantalan pada tubuh dalam melindungi organ vital. Kemudian juga lemak dapat menyekat tubuh dalam melindungi tubuh dari paparnya sinar matahari yang panas atau suasana dingin yang berlebihan. Dan yang terakhir, lemak dijadikan sebagai pelumas jaringan tubuh bagi tubuh untuk memperlambat cairan tubuh yang keluar dari lingkungannya. Untuk jenis lemaknya sendiri terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, trigliserida, di mana terdiri dari 1 molekul gliserol yang bergabung dengan 3 rantai asam lemak. Kemudian yang kedua yaitu lemak trans. Untuk menemukan lemak trans ini terjadi dalam satu proses yaitu hidrogenasi, di mana proses tersebut dilakukan dengan menambahkan hidrogen oleh produsen makanan pada minyak tak jenuh ganda agar terjadi kepadatan pada suhu ruangan tertentu. Kemudian jenis yang ketiga yaitu fosfolipid yang merupakan kelompok lemak majemuk seperti trigliserida yang mempunyai kandungan 1 molekul gliserol namun dengan 2 rantai asam lemak. Kemudian yang terakhir yaitu sterol yang merupakan suatu molekul kompleks yang memiliki 4 struktur siklis pada atom karbonnya dengan bergabung ke dalam bermacam-macam rantai samping. Sterol tidak memiliki kandungan gliserol.
Selanjutnya yaitu metabolisme lemak dalam tubuh. Yang pertama ada metabolisme trigliserida, yaitu proses pengubahan dari trigliserida menjadi energi yaitu sebagai berikut. Pada tahap pertama ialah proses hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Pada tahap ini trigliserida dikatabolisme oleh enzim lipoprotein lipase yang memecah trigliserol pada darah menjadi asam lemak dan gliserol yang akan disusun menjadi sel lemak baru. Trigliserida yang tersimpan pada jaringan lemak akan dikatabolisme oleh hormon sensitif lipase yang berada pada jaringan lemak serta mengkatalisis trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Pada tahap kedua, asam lemak dan gliserol akan ditransfer ke jaringan-jaringan aktif untuk menghasilkan energi. Gliserol pada tahap ini akan ditransfer melalui jalur glikolitik dan diubah ke gliserol 3-fosfat untuk menghasilkan energi. Sedangkan untuk asam lemak akan diproses melalui beta oksidasi menjadi asetil CoA, kemudian akan memasuki siklus Krebs dan menghasilkan energi. Yang kedua ada metabolisme kolesterol. Sintesis kolesterol terdiri atas beberapa tahap. Sintesis kolesterol dimulai dengan pembentukan mevalonat dari asetil CoA. Dua molekul asetil CoA berkondensasi membentuk asetoasetil CoA yang dikatalisis oleh enzim tiolase. Kemudian asetoasetil CoA berkondensasi dengan molekul asetil CoA membentuk hidroksimetil glutari CoA atau HMG-CoA yang kemudian dikonversi menjadi mevalonat yang dikatalisis oleh enzim HMG-CoA reduktase. HMG-CoA merupakan perantara penting dalam biosintesis kolesterol. Dari mevalonat dibentuk isoprenoid dengan cara dekarboksilasi atau membuang CO2. Kemudian 6 unit isoprenoid berkondensasi membentuk skualan dan dari skualan dibentuk induk steroid, ranosterol, dan setelah beberapa langkah termasuk pembuangan 3 gugus metil maka dibentuklah kolesterol. Selanjutnya metabolisme lipoprotein. Lipolisis trigliserida dalam FVLDL sebagai hasil kerja lipoprotein lipase dan dilepas ApoC fosfolipid dan kolesterol bebas bergabung dengan HDL. Sisanya dinamakan IDL. Kemudian IDL diperkaya dengan ApoE dan ApoB100 untuk dapat dikenali oleh reseptor sel hati sehingga IDL dapat dengan cepat dihilangkan dari plasma. IDL di hati hanya katabolisme secara parsial saja dan sisanya berupa LDL segera kembali ke dalam plasma. Selain itu, perubahan IDL ke LDL dapat juga terjadi di dalam plasma. LDL berfungsi mengangkut kolesterol ke sel perifer untuk sintesis membran sel dan sebagai perazat untuk sintesis hormon steroid. Selanjutnya, karbohidrat. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, C, hidrogen, H, dan oksigen, O. Karbohidrat ini berperan paling penting sebagai penghasil energi. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat sebagai makanan pokok, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa makanan sehari-hari yang merupakan sumber karbohidrat diantaranya nasi, singkong, umbi, gandum, sagu, jagung, kentang, dan beberapa buah. Karbohidrat memiliki rumus umum CnH2nON. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mbak Maits. Selanjutnya, jenis-jenis karbohidrat meliputi yang pertama ada karbohidrat sederhana, yang dibedakan menjadi monosakarida dan disakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat dengan struktur paling sederhana, yang terdiri dari 1 gugus cincin. Kemudian disakarida, terbentuk dari kombinasi 2 molekul monosakarida yang terkait dengan ikatan glikosidik melalui enzim tubuh. Disakarida ini merupakan karbohidrat yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat.
Yang kedua ada karbohidrat kompleks. Dibedakan menjadi oligosakarida dan polisakarida. Oligosakarida terdiri dari 3-9 monosakarida yang diperoleh secara alami dalam sayur dan buah, yaitu diproduksi secara sintesis dengan hidrolisis polisakarida. Dan yang kedua ada polisakarida. Polisakarida ini merupakan karbohidrat dengan struktur molekul yang lebih kompleks, yang mana terdiri dari banyak molekul monosakarida. Adapun metabolisme karbohidrat dalam tubuh meliputi karbohidrat ini dimulai pada mulut menggunakan bantuan enzim amilase, yang mana tidak terjadi pencernaan karbohidrat di dalam lambung. Dan proses selanjutnya akan berlangsung di usus halus dengan menggunakan bantuan enzim maltase, sukrase, dan laktase. Produk akhir dari metabolisme karbohidrat meliputi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Dan sisanya yang tidak dicerna akan terjadi fermentasi di dalam usus besar. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.